Aw halqati duburihi. Ini lanjutan. Kemarin yang baru kita bahas masuk kubulil adami, menyentuh bagian depan atau kemaluan bagian depan dari manusia, anak Adam. Sebenarnya kalimat itu panjang, itu kemarin yang disarah baru masuk kubulil adam, itu menyentuh kemaluan manusia. Aw halqati duburihi, yang sekarang masuk halqah itu kalau bol itu kan ada ringnya, Pak. Begini. Ya kadang-kadang kincet kan, kita dia mekar gitu. Ini ringnya ini kalau disentuh membatalkan. Lanjutannya kalimatnya bibatni rohati au butunil asobi, yaitu dengan apa? Bagian dalam dari telapak tangan. Nih, semuanya nih sampai jempol. Nanti kita jelaskan tentang pembahasan ini semua lanjutan. Kemarin kecuali binatang ya, kemaluan binatang. Tapi kemaluan jin gimana? Karena ada dibolehkan kawin dengan jin, itu penutupnya kemarin. Baik, kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi wa asrarihi wa anwarihi jalal. Aw halqati duburihi. Yang membatalkan juga itu termasuk menyentuh lingkaran daripada dubur. Ya, dubur itu udah bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Betawinya bool ya. Bahasa Jawa apa? Bool juga. Apa orang Betawi sebenarnya bahasa orang Jawa? Kalau bol. Hah? Bol. Wahia al-manfatul multaqi kafamil kis. Dubur itu ya, atau halqah dubur itu, jadi lingkaran dubur ini yang dimaksud itu adalah lubang yang tersambung. Jadi dia nyambung ini karena berbentuk lingkaran. Kafamil kis, seperti mulutnya dompet, tempat uang. Kalau orang dulu kan kantong duit tuh. Ya kalau lagi diikat, tarik. Ini dulu nenek-nenek kita zaman kita. Kalau bapak-bapak mah udah nggak nemu. Nenek-nenek biasanya taruh diangkir. Tuh dompetnya kotak gini, tapi atasnya kalau diikat, akan gitu. Jadi bulat begitu. Nah ini seperti itu bentuknya. Ya kalau ini mah berarti nggak pernah lihat bolanya. Kalau yang nggak paham, ya kita juga nggak pernah lihat juga. Kecuali kalau dia mungkin bocah. La ma fawqahu, bukan bagian atasnya. Ya, bagian atasnya sininya maksudnya. Kan dia begitu. Nah ini yang di sini yang gitu. Kalau yang bibatni roha, nyentuhnya pakai apa? Ya, yang membatalkan itu bibatni rohati au butunil asobi, yaitu dengan bagian dalam. Ini batan, kalau ini zohar, permukaan atau apa nih? Pokoknya yang hitam ini zohar namanya kalau bahasa bikinnya. Ini batan, kafun ini telapak tangan. Au butunil asobi, atau bagian dalam daripada jari ini kaf. Ya kalau dibatasi ini kaf, ini jari gitu bahasanya. Wahia, yang dimaksud dengan itu adalah ma yastatiru inda waqi ihdar rohataini 'ala al-ukhra. Itu apa yang tertutupi saat ditemukan, disatukan, ya, diletakkan yang satu dengan yang satu, kan begini nih. Ini ketutup semuanya, nggak kelihatan maksudnya. Jadi tertutupi. Alal ukhra, satu dengan yang lain. Ini kalau diletakin dia ketutup, nggak ada yang kelihatan.
kelihatan. Ya, putihnya nggak kelihatan, tinggal hitam. Kalau yang hitam, kalau bawang putih mendingan putihnya nih. Bisa ente. Ma'ata hamuri yasirin, dengan sedikit tekanan, nah, gitu lah, dengan sedikit tekanan. Fi ghairil ibhamaini, tanpa dua ibu jari. Ya, anggap saja ini. Amma huma, adapun kedua ibu jari, fayadhu batina ahadima ala batinil akhar. Itu diletakkan satu di atas yang lain. Jadi bagiannya dengan yang lain itu diletakkan. Kalau yang ini satu kaf dengan jari-jari. Nah, ibu jari begini. Fayantaqidu wudu'ul masi dunal mamsusi. Menjadi batal wudunya orang yang meraba. Ini perlu diperhatikan. Meraba sama menyentuh. Masun di situ meraba. Lamsun itu menyentuh. Nah, ini nanti banyak nih penjelasan antara masun dengan lamsun. Jadi menjadi batal wudu bagi yang meraba tanpa tidak termasuk yang diraba. Jadi orang yang meraba itu menjadi batal tanpa orang yang diraba. Misalnya saya meraba, cewek. Yang diraba nggak batal, yang meraba batal. Tapi nanti ada penjelasan berikutnya. Walhasil, ini kesimpulan yang perlu diperhatikan. Annal massa, sesungguhnya meraba, yufarikul lamsa, dibedakan dengan menyentuh. Fi samaniyati suwar, di dalam 8 gambaran penjelasan tentang beberapa kriteria. Ahaduha, yang pertama, perbedaannya adalah annan naqdha fil mas'i khasun bi sahibil kaffi faqat. Sesungguhnya batal, ya maksudnya batalnya wudu. Ini kan sebenarnya bahasan dari yang depan itu. Awal itu dulu, arba'atu asya. Sekarang bagian yang keempat. Sampai bab apa ini? Kita bahas. Sekarang yang bagian keempat, tapi penjelasannya. Masih itu. Sesungguhnya batalnya wudu di dalam perkara meraba, ya, yang tertentu bisohibil kafi faqat, itu pada pemilik pemilik telapak tangannya saja, atau maksudnya orang yang melakukan rabaan. Ya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, saniha, yang membedakan tentang antara meraba dengan menyentuh, annahu la yustaratu fil masih, sesungguhnya tidak disyaratkan di dalam perkara meraba yang membatalkan ikhtilafun naw, membedakan perbedaan jenis. Maksudnya apa? Jenis kelamin, zukuratan atau unusatan, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi nggak dibedain. Pokoknya kalau terkait ngeraba, laki-laki ngeraba, perempuan ngeraba, dia batal. Salisuha, yang ketiga perbedaan, annal massa, sesungguhnya meraba itu qad yakunu fi syakhsil wahid, adalah sesungguhnya dia terkadang terjadi di dalam satu orang, dirinya sendiri. Ini ngeraba itu terjadi di dalam dirinya sendiri. Fayahsulu bimassi farji nafsihi, maka terkait dengan meraba dirinya sendiri itu, ya, menjadi batal
dengan meraba kemaluan dirinya sendiri. Kan dia sendiri itu yang lakuin terhadap kemaluannya sendiri. Jadi single apa namanya? Pokoknya kejadian sendiri. Single parent. Dia ngelakuin sendiri, batal sendiri gitu loh maksudnya. Kan Menyentuh. kita kemarin ngebahas yang umumnya kita bahas itu sentuhan itu antara laki dengan Perempuan. ini meraba itu pokoknya kejadiannya diri sendiri. Robiuha yang keempat yang membedakan alla yakuna illa bi batinil abdi, sesungguhnya tidak terjadi sesuatu yang membatalkan itu di dalam perabaan kecuali dengan bagian dalam dari telapak tangan. Nah, kalau dengan ini enggak, ya. Ini misalnya gini nih, lagi gatel mana? Tapi nikmat nggak? Gatel lagi pakai ini mah. Kalau pakai ini, Enak. makanya garuk kan meraba itu seperti garukan itu kan meraba, ya berkali-kali gitu. Dengan ini tidak batal, tapi dengan ini batal. Itu yang keempat. Yang membatalkan itu adalah dengan bagian dalam dari telapak tangan. Khamiswa ayyakuna fil mahrami wa ghairihi. Itu dapat terjadi merabanya itu, ya, kemudian menyebabkan batalnya itu baik muhrim ataupun bukan muhrim. Ya, meraba kemaluan batal mau muhrim atau ghairu muhrim. Kalau meraba nggak sengaja lagi pakai sarung punya temennya, ya batal juga. Canda. Sadisuha yang keenam perbedaannya, anna masal farjil mubani yang kudu ngeraba kemaluan yang terpisah dari tubuh itu membatalkan. Ini udah terpisah, diraba-raba namanya diraba. Kalau nyentuh doang gimana? Wa anna lamsal udwil mubani minal marati la yakul. Adapun menyentuh, ya, bagian dari sesuatu yang terpisah dari perempuan tidak membatalkan. Gitu. Sabi'uha yang ketujuh yang membedakan ikhtisasul masjid bil fard, itu pengkhususan berkaitan dengan perabaan yang tertentu. Ini sebenarnya sempat dibahas itu di bagian atas, ya. Oh, yang pertama ya, fil masil khos, ya, fil masil khosun bi sahibil kaf. Nah, di sini ikhtisasul masjid bil fard. Jadi pengkhususan perabaan yang tertentu itu dengan kemaluan. Jadi yang biasa peraba yang membatalkan itu kemaluan. Salah satunya tadi halqah. Kalau itu yang sebelumnya kita bahas halqah juga. Saminuha yang kedelapan, la yushtabatul kibaru fil masjid dunal lamsi. Tidak disyaratkan usia dewasa dalam perkara perabaan. Ini kalau peraba kemaluan tidak dibedakan apakah dia sudah dewasa atau belum dewasa. Dunal lams, kemarin kita sempat bahas bagaimana kalau anak masih di bawah umur, belum tamyiz, belum balik, kita nyentuh, ya, bersentuhan antara laki dengan perempuan, yang satu belum balik, ya itu kan nggak membatalkan. Tapi kalau dengan maksud meraba, ya namanya meraba kemaluan itu kan khusus, kemaluan itu kan berkaitan dengan
Farjun dengan kemaluan. Tapi kalau langsung bersentuhan tidak membatalkan. Baik, itu berkaitan dengan selesai pembahasan nawaqidul wudu arba'atu ya, yang membatalkan wudu ada 4 perkara. Yang pertama al-kharj min ahadis sabilain, keluarnya sesuatu dari dua jalur, baik jalur depan jalur belakang. Kemudian yang kedua zawalul aqli, hilangnya akal. Yang ketiga iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyain, bertemunya dua kulit atau bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang dewasa dan bukan muhrim. Gitu ya. Tadi makanya antara masul dengan lamsul penjelasannya. Yang keempat itu masuk kubulul adami au halqa bi duburihi, menyentuh kemaluan depan ya, atau apa? Meraba kemaluan depan dan ring daripada dubur dengan telapak tangan bagian serta jari-jarinya. Itu 4 perkara udah kita bahas yang membatalkan wudu. Jadi udah paham ya yang membatalkan wudu. Kalau selama ini ngira-ngira wah, nama bini Neng mau berangkat ke masjid, ciuman, ya kan biasanya begitu, saking sayangnya. Neng mau berangkat ke masjid, begitu dah be. Itu ada yang begitu. Orang-orang yang seneng apa tuh? Kalau bahasa sekarang seneng hijrah ya. Pas dia tanya, kan sama istri saya boleh kawin, masa batal? Ya namanya muhrim nggak boleh kan? Nggak boleh kawin kan, Pak? Yang boleh kawin, yang membatalkan. Gitu ceritanya. Akhirnya sadar juga. Baik,